Mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Bentar. Saya punya tesis Kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Fakta yang mana? Saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Ya. Anda juga omong kosong, Prof. Nggak pantes. Saya tidak bicara omong Sudah, kosong. sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka, Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Saya tahu berapa persen. Kita tahu berapa persen persentase. Saya tahu. Kita tahu persentase. Alah, Ya. udahlah. Gini bos. Berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi era Joko Widodo? 5%. Oh, mana ada? 5%. Di bawah 5. Wah, di bawah 5. Kalau kita bicara berdasarkan data dari BPS, 5%. Nah, sebentar. 5% betul. Mana 5%? Baca BPS, baca BI, baca Kementerian Berapa data? Keuangan. Data, Bung. Pakai data dong ngomong. Jangan asal nyablak. Lah, ini kenyataan yang kita terima. BP. Halo guys, ini ada kabar yang sangat menarik sekali. Lihat perdebatan tadi malam di stasiun televisi. Kali ini Termol bener-bener dikuliti habis-habisan oleh lawan debatnya di acara atau di program Aiman. Rakyat golongan 14%, rakyat golongan Sebentar. 24%. Silakan. Ubed. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu Sebentar. fakta. Saya punya tesis Kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Fakta yang mana? Oke, Ya, lupakan. saya pikir ini harus adil. Jadi lanjut. apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur Presiden pikiran terkorup kita. di dunia versi OCCRP, Mas. Versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Oke. Nah, begitulah, tidak pernah mau nerima kenyataan. Itulah pendukung fanatik Pak Jokowi itu memang seperti itu. Padahal orang-orang tersebut itu pasti bicara itu menggunakan data. Tidak mungkin sembarangan berbicara, tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Aiman, saya tidak ingin. OCCRP itu hanya melakukan polling. Oke, saya Bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Mas, sebelum saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Ya. Anda juga omong kosong, Prof. Omong cuak-cuak. Nggak pantes. Saya tidak bicara Sudah, omong kosong. sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka, Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya Nggak, fair. saya di situ. tidak. Tapi Aiman, di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup, sekarang. Kita merasakan. Oke, Kita saya- merasakan. Izin, Prof. Ya. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka panjang, jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin, Prof. Kita bikin bendungan, harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Pembela Pak Jokowi ini sangat membabi buta sekali ya membelanya Pak Jokowi ya. Dan ini jangka panjang dari mana ya, jangka pendek aja itu tidak pernah merasakan, saya sendiri tidak pernah ya. Jadi ini malah jadi bahan tertawaan ya statementnya ya. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, tadi Anda katakan, Prof. Tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Saya Ya, nggak kira apa-apa, logikanya logika keliru. keliru. Mudah-mudahan logika Anda Keliru. benar. Nggak apa-apa. Yang saya bicara tadi, Mas, yang saya bicara tadi, bukan ilustrasi, Mas. itu real. Mas, Kasihan deh, logika gue Sebentar. keliru. Sorry ya kalau logika gue Sebentar. keliru. Sorry. Mas. Woi, woi. siapa namanya? Yang Mas saya Oni. bicara tadi, izin. Mas Christian. Izin. Mas Christian saya tanya. Tahun 2020, Jokowi berjanji, jika Undang-Undang Omnibus Law disahkan, saya jamin akan diciptakan jutaan lapangan kerja. Cek datanya. Apa yang terjadi? Generasi Z
menganggur 9,9 juta. Penting, ini penting. No. Ini penting. Ini penting. Jangan dipotong dulu, itu lagi ngomong. Jangan dipotong dulu. Ini Jangan penting. dipotong dulu. Anda belajar ekonomi enggak? Menurut saya ini Anda penting belajar sekali. ekonomi enggak? Enggak. Anda belajar ekonomi Bukan enggak? soal Anda ekonomi. belajar. Bukan Anda soal kuliah di ekonomi. mana? Ini soal demokrasi. Anda kuliah di mana? Sekolah di mana? Ini soal demokrasi, bukan soal ekonomi. Ini persoalan apakah Anda punya kemampuan atau tidak. Oke, silakan. Anda diam dulu. Oke, Silakan. silakan. Dia itu scholar, dia itu sarjana. Memang begitulah pembela Jokowi, jika ada yang berbicara itu selalu saja memotong pembicaraan ya. Dan ini di acara ILC ini sangat sadis sekali nih Bang Deddy Sitorus ini kuliti habis ya Bang Andi Azwan. Saya tahu berapa persen? Kita tahu berapa Tahu persentase. ya. Saya tahu. Kita tahu persentase. Alah, Ya. udahlah. Gini bos, Pengusaha soal pribumi apakah itu kita apa ya? perlu IKN pindah? Yes, sudah sepakat kita. Pengusaha pribumi itu apa ya? Ya, loh, orang lokal setempat, bukan pribumi, orang lokal setempat. Ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman Lokal. saya enggak kok. Lah saya teman enggak. kau, emang Teman sama saya temanmu aja yang kerja. Lu juga Ya, ngawur maka jangan banget. disamaratakan itu gitu loh. Temanmu kan Jangan kerja disamaratakan. Jokowi dulu, jadi dapat. Kita samaratakan itu. Apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Haduh, abang ini mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia mengatakan Jokowi adalah presiden yang paling baik atau yang terbaik ya. Kalau dulu memang mungkin iya, tapi kalau sekarang ya maaf saja ya tidak bisa ya. Dulu kita semua terhipnotis dengan kesederhanaan ya, dengan kenegarawanan gitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah kita bisa tahu sendiri ya teman-teman ya. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Kita mesti tenang ya melihat situasi ini, lalu berpikir secara mendalam agar kita objektif dan tepat menjelaskannya. Saya simpulkan di kesimpulan awal saya bahwa kerusakan yang terjadi selama 10 tahun itu kerusakan sistemik. Artinya betapa parahnya kerusakan itu. Yang sekarang didemo oleh mahasiswa. Selama 10 tahun dan sekarang kemudian berlanjut. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ini kan karena banyak faktor. Kerakusan elit, ketidakadilan dan lain-lain. Jokowi pada kampanye 2014 dia berjanji 3 tahun saya berkuasa angka pertumbuhan ekonomi 7%. Apa yang terjadi? Di periode pertama ini, pertama memang pernah 5%, lalu 4,8%, lalu rata-rata kira-kira 5,02%. Jadi artinya Indonesia dengan pertumbuhan yang semacam itu tuh enggak ada prestasi signifikan dari kekuasaan. Kalau Jokowi berprestasi harusnya 7%, seperti yang dia janjikan, tapi nggak terjadi. Kemudian yang kedua, kan ada pertanyaan, mengapa angka pertumbuhan ekonominya stagnan, fluktuatif dan cenderung menurun, ya kan? Banyak riset yang menunjukkan bahwa ini faktor tidak sehat ekonomi kita. Terjadi public distrust yang luar biasa terhadap negara. Bahkan dunia internasional juga tidak percaya Dengan pemerintahan Pak Jokowi. dengan pemerintahan Pak Jokowi. Indikatornya apa? Tidak percaya sepenuhnya. Indikatornya investasi stagnan kok mereka. Oke. Bahkan IKN dikatakan tidak akan mengganggu APBN, tidak pakai APBN. Karena Pembangunan IKN. investasi masuk dari Karena luar. investasi masuk semua. Tapi yang terjadi, justru tahap pertama pembangunan IKN itu 60% lebih itu dari APBN. Karena tidak ada investasi yang masuk. Pak. Karena investasi, mereka cabut. Itu data-data, itu baru soal ekonomi ya. Ini belum secara pengangguran. Tahun 2020, Jokowi berjanji, jika Undang-Undang Omnibus Law disahkan, saya jamin akan diciptakan jutaan lapangan kerja. Cek datanya. Apa yang terjadi? Generasi Z menganggur 9,9 juta. Jadi kalau kita amati ya perdebatan-perdebatan atau diskusi-diskusi ini sebenarnya memang ya saya sangat mendukung sekali dan analisa-analisa profesor yang pakar ekonomi dan pengamat-pengamat politik mungkin ya atau pengamat ekonomi ini sangat ada benarnya sekali ya bahwa Indonesia ini memang sekarang ini sudah miris sekali ya dari segi hukum, keadilan ya dan demokrasi gitu ya, dan garis kemiskinan itu memang sekarang ini sangat-sangat dirasakan sekali ya. Sangat dirasakan itu memang dari era-era Pak Jokowi ini memang sangat terasa sekali. Ekonomi sudah sangat sulit sekali ya. Jadi masyarakat ini sudah sangat susah sekali untuk mencari lapangan pekerjaan.
Bahkan banyak sekali ya karyawan-karyawan yang kerja gitu ya di perusahaan-perusahaan seperti itu. Ini banyak sekali yang dapat PHK ya. Jadi amarah masyarakat ini sebenarnya sudah menumpuk dari dulu ya. Makanya kemarin ada demonstrasi besar-besaran seperti itu ya, hingga terjadi kericuhan-kericuhan seperti itu. Sebenarnya memang sumber masalahnya itu memang carut marutnya ya negeri ini sebenarnya ya. Jadi kita ini serasa tidak pernah mendapatkan sebuah keadilan ya. Apalagi tentang lapangan pekerjaan ini yang memang ini menjadi polemik sekali untuk masyarakat. Karena untuk menghidupi keluarga itu kita sangat susah sekali. Saya lihat ya, udah bener banyak sekali pengangguran-pengangguran gitu ya. Makanya puncak emosi masyarakat itu sebenarnya kemarin sudah ditumpah ruahkan di demonstrasi kemarin ya. Makanya saat ini ya pemerintah yang wajib menanggapi dengan baik ya, apa solusinya yang terbaik buat masyarakat agar masyarakat ini mendapatkan suatu keadilan dan kesejahteraan ya. Jangan hanya narasi-narasi saja ya teman-teman ya.